Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu. Sekali ini episodenya tentang episode yang kedua tentang Tengku Dirundeng. Tengku Dirundeng ini adalah salah satu tokoh perlawanan di Aceh Barat. Tapi sebelumnya beliau ini berada di Mekik juga, ikut perang Mekik. Mungkin kalau saudara-saudara yang pernah mendengar lagu Rafli yang berjudul hujan rintik-rintik, laut masih dalam talago, pecah parang di negeri Baki, orang datang batimpo-timpo. Nah, ini beliau juga ikut dalam perang tersebut. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan dulu Tengku Dirundeng ini, atau biasa juga disebut dengan Tengku di Mekik, yang tercatat dalam sebuah hikayat. Bernama asli adalah Tengku Abdullah, ya, seorang pejuang, satu-satunya Tengku di Aceh yang menyandang banyak nama, ya. Para ulama di Aceh biasanya menabalkan nama tempat mereka lahir atau berkarya. Jadi Tengku Abdullah ini menyandang gelar diantaranya Tengku di Lama Tutung, karena di tempat ini beliau berdakwah dan melakukan perlawanan pada Belanda. Dan beliau juga disebut dengan Tengku di Mekik karena pada masa perang Mekik beliau aktif bertempur, yang digambarkan dengan sikap patriotik, yaitu berguling-guling di dalam lumpur dan tanah berdebu saat berperang dengan Belanda. Jadi beliau namanya Tengku Dama Tutung, kemudian juga Tengku di Mekik. Kemudian ketika beliau pindah ke Melabuh, nama beliau juga dipanggil orang dengan Tengku Dirundeng, ya. Di Melabuh, Tengku Abdullah dikenal dengan nama Tengku Dirundeng, ya. Rundeng salah satu tempat di tengah-tengah kota Melabuh, ya, di tengah-tengah kota Melabuh. Dari negeri Rundeng, di sebelah Kurung Merebo dan Kurung Cangkuy, Melabuh, Tengku melawan hegemoni para hulu balang di Melabuh yang di backup oleh pemerintah kolonial Belanda yang ada di Melabuh. Di Mekik, yang juga biasa disebut oleh orang Melabuh, menyebutnya pada waktu itu, ya, merancang perang dengan Belanda melalui perlawanan rezim hulu balang yang ada di Melabuh dan juga di sekitarnya, ya. Hulu balang di Merbo, kemudian di Kawi Namblah, dan beberapa hulu balang di sekitarnya, karena beliau menganggap bahwa para hulu balang tersebut sudah berafiliasi atau bekerja sama dengan pihak Belanda. Tengku Dirundeng dijadikan ikon di Melabuh, ya, dijadikan ikon di Melabuh dan diabadikan dalam sebuah nama jalan yang menghubungkan antara Kampung Rundeng dengan Ujung Baru. Nama Tengku Dirundeng diabadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang tokoh pejuang yang memberikan warna tersendiri bagi sejarah perlawanan Melabuh kepada Belanda. Ya, jadi ini beliau ini seangkatan dengan Tengku Umar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga membentuk 2 unit yayasan yang keduanya mengelola pendidikan di Aceh Barat. Yang pertama Yayasan Tengku Cik Lila Perkasa dan kedua Tengku Yayasan Dirundeng. Jadi sebenarnya kedua tokoh ini adalah berlawanan. Tetapi untuk diketahui bahwa gelar Tengku Lila Cik Perkasa itu lebih kepada gelar jabatan. Misalnya seperti sekarang ini Bupati Aceh Barat. Ya, sedangkan Tengku Cik Dirundeng atau Tengku di Mekik ini, beliau ini adalah sebutan kepada seseorang. Jadi mungkin 2 hal yang berbeda. Tengku Cik Lila Perkasa ini nama jabatan ya dari Kehulu Balangan KW 16 Melabuh. Sama halnya dengan Bupati Aceh Barat sekarang ini. Nama yang memimpin jabatan tersebut berbeda-beda orangnya dari zaman ke zaman. Sedangkan Tengku Dirundeng adalah nama gelar yang diberikan masyarakat Aceh Barat kepada Tengku Abdullah, seorang ulama mujahid yang pernah mengikuti perang di Tapak Tuan, Mekik, dan terakhir juga di Melabuh. Tengku Abdullah saat berada di Tapak Tuan
Dan di Mekik beliau digelar dengan nama Tengku Lama Tutung. Sebab beliau berasal dari Lama Tutung yang bertentangan dengan Tapak Tuan dan Mekik. Saat di Kuta Nibung, Rundeng, Tengku dipanggil dengan Tengku di Mekik, ya, Tengku di Mekik. Dan sekarang masyarakat Aceh Barat mengenalnya dengan nama Tengku di Rundeng. Ya, ini dimulai dari kejadian latar belakang daripada Kehulu Balangan Melabuh ketika sebelum datangnya Tengku di Rundeng ke Melabuh. Tepatnya beliau membangun pesantrennya atau dayahnya di Kampung Rundeng. Pada kejadian pada tanggal 24 Februari tahun 1874, setelah setahun Belanda melakukan ekspansi ke Aceh, mereka mencoba memperluas kekuasaannya ke Melabuh, ya, ke Melabuh. Pada saat itu ada 5 orang pasukan Belanda yang mendarat di pelabuhan kecil di Pasar Aceh, ya, di Melabuh, di daerah Teluk Melabuh sekarang ini, atau sekarang lebih dikenal dengan Pantai Kasih. Mereka turun dari kapal Citadel, ya, yang berlabuh di pantai Luk Melabuh lewat Kuala Krung Cangkuy dengan menggunakan sekoci dayung. Kelima orang itu hendak bertemu dengan Hulu Balang Melabuh yang saat itu dijabat oleh Teku Cik Ali, ya, sebagai Teku Cik Lila Perkasa di Aceh Barat. Ya, Teku Cik Ali dibawa oleh 5 orang ini, ya, termasuk si Brek, ke kapal Citadel Van Auswer yang sedang berlabuh di Teluk Melabuh atau yang sekarang dikenal dengan Pantai Kasih, untuk bertemu Cece Croosen, ya, perwira Belanda yang mendapat mandat untuk bernegosiasi dengan Hulu Balang di wilayah barat selatan Aceh agar diberi pengakuan kepada Belanda, agar para Hulu Balang tersebut mengakui bahwa Belanda sudah dianggap sebagai dipertuan dari negeri Aceh tersebut. Sebelumnya mereka juga sudah ke Panga, ke Lagen dan sebagainya untuk memperoleh Korte Verklaring tersebut. Ya, pernyataan pendek yang menyatakan tunduk dan taat kepada kedaulatan Belanda yang ada di Aceh. Raja Melabuh itu dijemput guna menandatangani Korte Verklaring yang saya masukkan tadi. Satu surat pernyataan pendek bahwa Melabuh sudah tunduk dan bertuan kepada Belanda. Sebelum menjemput Teku Cik Ali, ya, Belanda sudah duluan melakukan kontak dengan Datuk Rajo Nan Gadang yang tinggal di Melabuh. Dia seorang informan dan juga mata-mata yang Belanda yang ada di Melabuh. Ya, Datuk Rajo Nan Gadang sehari-hari menjadi pedagang kain di Pekan Gambe, ya, sekarang ini di depan Masjid Nur Huda yang sudah berubah menjadi Tugu Hijriah, yang berdekatan dengan Masjid Nur Huda sekarang ini. Berapa minggu yang lalu, Datuk Nan Gadang mendapatkan tugas rahasia untuk memberikan informasi kepada Teku Cik Ali bahwa Belanda di Kutaraja semakin membabi buta dan dalam memperluas jajahannya, terutama di Aceh Besar. Informasi ini diberikan dengan tujuan untuk menakut-nakuti Teku Cik Ali yang sudah tua. Ya, kebetulan Teku Cik Ali ini sudah tua orangnya. 5 orang dari serdadu Belanda itu, ya, dari pasukan kolonial itu, 4 di antara mereka itu adalah keturunan Ambon dan Jawa, ya, dengan bersenjata lengkap. Satunya opsir Belanda, ya, yang bernama Si Brek, ya, Si Brek. Namun sebagai juru runding, Si Brek memakai baju seorang sipil. Tujuannya mereka untuk menjemput Teku Lila Perkasa yang dijabat waktu itu oleh Teku Cik Lila Melabuh. Dengar cerita seram dari perilaku Belanda tersebut melalui Datuk Nan Gadang itu, Teku Cik Ali diharapkan mau berdamai dan mengakui kedaulatan Belanda di tanah Melabuh ini. Saat itulah Datuk menawarkan diri untuk tidak menjadikan Melabuh sebagai arena perang.
ya, ditakut-takuti itu. Datuk membuat alasan yang masuk akal untuk meyakinkan Teuku Cik Ali bahwa perang hanya akan melahirkan kesengsaraan dan juga kehancuran. Karenanya Melabu harus diselamatkan dengan cara menandatangani Kortevel Klaring, yang itu akan mungkin lebih baik ya bagi Belanda dan juga bagi Melabu. Mungkin untuk episode ini demikian dulu. Nanti kita akan menyambung lagi pada episode berikutnya tentang Tengku Dirundeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.